Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joseph Tan Putri, NPM G1C 015 050. Yang terhormat Bapak Pembimbing Utama Dr. Henry Setiawan STMT. Yang terhormat Bapak Pembimbing Pendamping Putra Wismantolo STMT. Yang terhormat dosen penguji 1 Ibu Nurbaiti STMT. Yang terhormat dosen penguji 2 Bapak Angki Puspawan STMT. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Perlakuan Alkali dan Water Absorption terhadap Sifat Mekanis Komposit Berpenguat Serat Mensiang. Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini ialah mengingat manfaat dari komposit banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga sektor industri, baik industri kecil maupun industri besar. Komposit merupakan material yang terbentuk dari kombinasi antara dua atau lebih material pembentuknya melalui pencampuran yang tidak homogen, di mana sifat mekanis masing-masing material pembentukannya berbeda. Komposit juga dapat dikombinasikan dengan bahan penguat dari serat alam. Tujuannya agar ramah lingkungan, seperti yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu serat dari batang mensiang. Batang mensiang atau wilingi adalah sejenis rumput yang dimanfaatkan sebagai bahan anyaman, yang tumbuh di payau dan di rawa-rawa. Adapun batasan masalah, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat mekanis komposit berpenguat serat mensiang. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perlakuan alkali terhadap water absorption komposit berpenguat serat mensiang. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh water absorption terhadap sifat mekanis komposit berpenguat serat mensiang. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat mekanis komposit berpenguat serat mensiang. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh perlakuan alkali terhadap water absorption komposit berpenguat serat mensiang. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh water absorption terhadap sifat mekanis komposit berpenguat serat mensiang. Adapun batasan masalah, yang pertama yaitu bahan yang digunakan terdiri dari serat mensiang, resin polyester BTQN 157 dan katalis McPo. Yang kedua, serat mensiang diperoleh di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Selanjutnya, perbandingan resin 100 mg banding 1 mg katalis. Variasi yang saya gunakan 2%, 4%, 6% dengan waktu perendaman 2 jam. Selanjutnya, jumlah lapisan serat mensiang 3 lapis. Kemudian proses manufacturing menggunakan teknik hand layup. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang digunakan dalam uji water absorption adalah media aqueous dan air laut pada suhu ruangan. Yang kedelapan, waktu perendaman 45 hari atau 1080 jam. Dan yang terakhir, pengujian yang dilakukan adalah uji water absorption yang mengacu pada standar ASTM D570, uji impact mengacu pada ASTM D5942, dan uji tarik mengacu pada ASTM D638. Adapun tinjauan pustaka ini saya membahas tentang metode yang digunakan dalam pencetakan komposit dengan menggunakan metode hand layup. Metode hand layup itu sendiri adalah metode pembuatan komposit dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll dan kuas. Adapun diagram alir yaitu yang pertama mulai, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dan penentuan topik pembahasan yang telah dibahas pada bab 2. Kemudian persiapan serat, kemudian diberikan perlakuan alkali atau NaOH selama 22 jam, yaitu 2%, 4%, 6%. Dan dilakukan tanpa perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan
manufacturing composite menggunakan teknik hand layup. Selanjutnya, melakukan uji water absorption sesuai dengan standar ASTM D570 dengan 2 media perendaman yaitu Aquades dan air laut. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengukuran berat, kemudian dilanjutkan dengan pengujian tarik dan pengujian impact. Kemudian analisa data, selanjutnya pembahasan dan selesai. Baiklah, sini ada alat, yaitu yang pertama ada uji tarik, uji impact, tungku pemanas, mikroskop digital, timbangan digital, cetakan spesimen dan jangka sorong, kemudian suntikan. Adapun bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama Aquades, air laut, serat mensiang, resin polyester, katalis Mexpo, dan alkali. Selanjutnya persiapan serat dan cetakan. Yang pertama mempersiapkan serat mensiang dengan cara memisahkan antara batang dengan serat. Selanjutnya serat mensiang direndam dalam alkali dengan variasi persentase 2%, 4%, 6% selama 2 jam. Dan dibersihkan dengan air mengalir, kemudian dijemur sampai kering. Selanjutnya, serat dipotong sepanjang 7,6 cm dan 1 cm, kemudian ditimbang sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, membuat cetakan dari kaca dengan ukuran 15 × 7 dibagi 6 × 0,3 cm. Pembuatan spesimen. Menyiapkan bahan yang digunakan untuk pembuatan spesimen komposit. Kemudian membersihkan cetakan dari debu dan kotoran. Yang ketiga, campurkan ke dalam gelas ukur resin dan katalis dengan perbandingan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, tuang campuran resin dan katalis ke dalam cetakan, kemudian ratakan dengan kuas. Selanjutnya, serat diletakkan pada campuran resin dan katalis yang dituang merata di cetakan. Dan yang kelima, serat ditekan menggunakan sendok agar resin dan katalis bisa masuk melalui celah-celah udara yang di antara resin dan serat. Kemudian yang keenam, ulangi cara 4 dan 5 hingga mencapai persentase serat yang dibutuhkan. Kemudian cetakan diproses menggunakan papan yang dibuat pada keempat sisinya, kemudian ditunggu hingga mengeras. Dan yang terakhir, setelah komposit jadi dan mengeras, keluarkan komposit dari cetakan dipotong sesuai standar FCM yang telah digunakan. Baiklah, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu dilakukan penimbangan awal berat spesimen menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram dan pengukuran dimensi spesimen. Yang kedua, melakukan pengujian impact pada spesimen untuk mengambil data awal sebelum dilakukan perendaman. Yang ketiga, dilakukan perendaman dan dilakukan pengambilan data water absorption spesimen yaitu pada 45 hari. Kemudian data water absorption yang didapatkan dapat dibandingkan antara variasi komposisi seratnya dan media perendamannya. Dan yang terakhir, kemudian dilakukan pengujian spesimen, dilakukan perendaman menggunakan pengujian impact dan pengujian tarik. Baiklah, selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian ini kita akan mencari sifat mekanis dari spesimen atau serat mensiang dengan cara yang pertama yaitu melakukan uji water absorption untuk mencari nilai daya serap dari spesimen yang dapat dicari dengan menggunakan rumus daya serap air sama dengan MT dikurang MO dibagi dikurang M0 dibagi M0 dikali 100%. Kemudian melakukan pengujian tarik untuk mencari nilai kekuatan tarik dari spesimen dengan menggunakan rumus delta sama dengan F dibagi A. Selanjutnya, pengujian impact. Dan yang terakhir yaitu pengujian impact untuk mencari nilai modulus elastisitas dari spesimen yaitu dengan cara rumus elastisitas serap sama dengan WR cos beta dikurang cos alpha. Selanjutnya,
pengambilan data. Pada pengambilan data yang pertama yaitu pada pengujian water absorption yang menggunakan dua media perendaman yaitu air laut dan Aquades. Adapun data-data yang harus dicari pada pengujian water absorption dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian, data-data tabel akan diinputkan pada grafik perbandingan waktu terhadap water absorption. Selanjutnya, pengambilan data pengujian impact. Adapun data-data yang harus dicari pada pengujian impact dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian data-data tabel akan diinputkan pada grafik perbandingan variasi alkali terhadap kekuatan impact. Selanjutnya, pengambilan data pengujian tarik. Adapun data-data yang harus dicari pada pengujian tarik dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian, data-data pada tabel akan diinputkan pada grafik perbandingan kekuatan tarik dan variasi alkali. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.